bersyukur kalau saya diberikan kesempatan lagi oleh Bapak Gembala untuk bertugas pada malam hari ini. Kalau Bapak Gembala saat ini memberikan tugas, itu ternyata sudah memang wajib. Jadi semenjak kita sekolah Alkitab, saya itu harus terus digembleng ya, ternyata untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah itu karena Tuhan, bukan karena saya. Ya, puji nama Tuhan kalau kita boleh ada pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Terlebih lagi dalam sukacita yang besar, kita bersyukur sebentar lagi kita akan di penghujung tahun. Kalau kita boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dengan keadaan masih baik, bangsa Indonesia juga baik, itu kita bersyukur. Ya, kita tahu kalau sudah di masa-masa akhir ini, selain masa sulit, akan ada lagi masa-masa yang membuat kita semakin lemah. Tapi dengan adanya jam-jam ibadah seperti ini, baiklah kita terus pergunakan waktu yang ada. Karena jujur, kalau kita boleh melihat, hari Jumat biasanya digunakan untuk tetangga sebelah beribadah. Mereka boleh datang berbondong-bondong, penuh sampai di luar, panas. Tapi saya rindu Tuhan pasti akan jemaat-jemaat di tempat ini. Tidak perlu sampai luber. Tunggu kalau Tuhan kasih tempat yang lebih besar. Ya, untuk jemaat yang ada saja untuk setia, kami Gembala bersyukur bukan karena untuk kami, tapi kembali lagi doa-doa yang kita naikkan itu membentengi kita untuk permasalahan yang ada di depan. Jangan sampai kita kalah. Ya, karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Jadi kita harus punya kerinduan yang lebih dan lebih lagi daripada orang seberang. Amin. Ya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat saudari Nona dan Ibu PDP Novel. Ya, Nona nggak kelihatan loh. Saya pikir masih umur 20 ya, nggak mungkin 17 ya. 20-an, 25 lah. Karena saya pikir guru ya. Tapi luar biasa masih imut ya. Nah ya, luar biasa ya. Kalau Ibu Novel juga, kalau dia didandanin dikit juga nggak kelihatan kalau dia punya anak 2. Jadi hati-hati Bung Andre ya. Tetap harus diberikan kebutuhan-kebutuhan ya. Puji Tuhan ya. Karena ada pepatah. Iya. Kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau misalnya istri didandani seperti kelihatan mahal, nggak ada laki-laki yang deketin. Ya. Jadi kalau laki-laki didandani banyak yang deketin, kayak laler. Makanya saya bingung nih Bapak Gembala, gimana ini ya? Saya dandanin nggak dandanin, cuman ya puji Tuhan cetakannya emang udah bagus ya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya diberkati oleh pujian yang ada. Kalau saya juga senang, apalagi Tuhan ya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Ayat ini diberikan lagi kepada saya khususnya dan buat jemaat di tempat ini. Pastinya ada satu maksud Tuhan untuk terus mengingatkan kita semua. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 sudah dapat semua? Amin. Haleluya. Ayo untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Saya undang makin berdiri, kita baca sama-sama ya. Ayatnya ini sedikit. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya beri judul untuk renungan pada malam hari ini, terus berseru dan berdoa dengan yakin. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin ayat ini sering kita baca, sering kita dengarkan, tapi entah bagaimana Tuhan berikan lagi ini kepada saya dan kepada jemaat di tempat ini, untuk Tuhan mengingatkan kita, memberikan lagi keyakinan penuh kalau kita ini sudah menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Setiap kita di tempat ini pasti punya masalah, ya. Hamba Tuhan yang hari Minggu nanya, kalau ditanya siapa di sini yang gak punya masalah, ya, gak diangkat tangan gitu ya. Giliran dibalik, ya, kalau kaki bisa diangkat juga ya semuanya ya. Setiap orang pasti punya masalah, kecuali anak bayi ya, kayak Elizabeth mungkin dia belum ngerti ya. Anak-anak kita semua diizinkan Tuhan menghadapi permasalahan yang ada. Tapi dalam ayat ini kalau kita baca Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 ini merupakan janji Tuhan ya kepada Nabi Yeremia yang diperuntukkan untuk bangsa Israel. Jadi kita tahu kalau kitab Yeremia ini ditulis ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Jadi mereka di situ pasti ada di dalam kesesakan, di dalam masalah yang mungkin membuat mereka kayaknya nggak merasa nyaman, nggak ada kebebasan, ya. Jadi pastinya bangsa Israel banyak permasalahan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Jadi kalau kita boleh tahu saat ini dalam berita-berita yang sedang disiarkan, ya, bangsa Israel itu adalah umat, adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Tapi kita jangan mengutuk bangsa itu, tapi kita mendoakan mereka untuk bertobat. Dan memang tanda-tanda yang diberikan ini untuk membuat kita semakin peka kalau Tuhan itu akan segera datang. Dan kita berharap kita tidak ada di dunia ini, kita boleh diangkat. Amen. Ya, saya juga minta Tuhan tolong mampukan saya jangan sampai apapun yang kami kerjakan jadi sia-sia. Ya, kalau dalam firman Tuhan ini saya baca ulang Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan ini tahu bangsa ini ya sudah tahu ada masalah, tapi keras kepala. Dia tahu dia punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar, tapi mereka tidak mau berdoa dan berseru. Tapi disinilah Tuhan masih terus menaruh kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan berfirman lewat Nabi Yeremia. Kalau ayat ini juga dikatakan merupakan penghiburan dan kekuatan pastinya bagi bangsa Israel pada masa itu. Ya.
Saya pun percaya kalau ayat ini, firman ini boleh ada lagi pada malam hari ini, itu menjadi kekuatan juga bagi kita. Keyakinan kita. Kalau kita masih terus berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, kata Tuhan, aku akan mendengar. Luar biasa nggak Tuhan? Di saat kita mau terus berharap dan berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan buka telinganya untuk setiap pergumulan kita. Tapi bukan doa-doa yang biasa-biasa aja. Misalnya doa makan, ya Tuhan dengar, saya kuduskan makanan ini. Tapi kita punya waktu. Kita berikan waktu yang terbaik. Mungkin dari Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, saya yakin sudah ada jam-jam doa yang disiapkan. Ya. Karena saya percaya, karena saya sendiri dan Bapak Gembala melakukan itu, di saat kita terus punya mesbah doa, jam doa, gak harus istilahnya Tuhan jawab doa itu seketika, tapi kami percaya jaminan dan berkat Tuhan itu ada. Amin. Pada ayat ini jelas Tuhan meminta kita untuk mempunyai keyakinan dan kepercayaan penuh. Tuhan juga tidak mau kita berdoa tapi kita nggak punya iman. Seperti kesaksian yang hari Minggu anak muda ya. Dia sudah percaya apa yang akan dia dapat di depannya. Itu apa? Itu adalah perkataan iman. Itu adalah keyakinan dan harapan yang dia punya. Karena apa? Dia percaya selama ini yang dia sembah, selama ini yang dia doakan dan dia naikkan kepada Tuhan, yang dia yakin itu Tuhan yang hebat. Jadi jangan sampai kita yang sudah lama mengikut Tuhan kalah dengan iman anak muda. Tapi itu malah membuat kita terpacu lagi untuk kita semakin kuat dan semakin percaya kenapa dia bisa Tuhan tolong saya sih ini. Jangan kita fokus hanya melihat doa-doa kita itu sampai saat ini kok belum Tuhan jawab. Karena apa? Karena kita jadi menuntut Tuhan, menarik Tuhan ikut dalam rancangannya kita. Padahal kita tahu kita yang harus mengikut rancangannya Tuhan. Jika Bapak Ibu pernah melihat video, ya ada bola besar digulirkan dengan dua jalur yang berbeda. Satu jalurnya lurus ke bawah dan satu jalurnya berleok-leok, berlikuk-likuk. Mana duluan yang sampai di ujung? Yang berleok-leok. Karena dari hukum fisika pun mengatakan dengan adanya tekanan, dorongan itu membuat mereka terpacu. Itu pun harus terjadi bagi kita. Di saat ada gesekan, dorongan yang membuat kita semakin lemah, harusnya kita semakin maju dan maju. Amin. Itu terjadi juga buat saya. Saya juga bukan orang sempurna. Saya banyak kelemahan dan kekurangan saya. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan terus ingatkan saya,
baik itu dari Bapak Gembala, baik itu dari kebenaran firman yang boleh saya baca, ataupun pujian-pujian yang mungkin saya dengar. Karena selalu saya ingat, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang luar biasa. Jadi saya rubah cara pandang saya rubah fokus saya dengan apa? Bukan jawabannya yang mau saya terima, tapi hubungan saya semakin dekat dengan Tuhan. Kadang masalah diperhadapkan, problema diperhadapkan, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena Tuhan amat sayang sama kita, agar kita terus berharap dan bersandar dan berseru kepada Tuhan. Yang pastinya dengan apa? Segenap hati. Jadi kami berharap, sebagai gembala pun kami berharap untuk jemaat-jemaat Tuhan boleh setia dalam ibadah-ibadah doa. Karena apa? Itu buat Bapak Ibu sendiri yang akan menikmati berkat itu. Kalau kami sudah Tuhan yang pasti bela dan berkati, tapi tugas kami juga akan ditanya sama Tuhan. Kenapa jemaat-jemaatmu masih belum mau sih ibadah, masih belum mau punya jam ibadah, doa dan segala macam? Tapi kami juga sebagai gembala mengkoreksi diri. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Mereka adalah beban kami yang Tuhan berikan. Dan kami berharap jemaat-jemaat Tuhan tetap kuat, tetap semangat. Ya, kalau kita boleh melihat tokoh Nabi Daniel, ya, kalau Tuhan mau nyatakan dia adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa, takut sama Tuhan, bisa aja dia dihalaukan dari gua singa, bener gak? Bisa. Tapi Tuhan izinkan gak itu terjadi? Tidak. Tuhan izinkan dia masuk dalam gua singa untuk apa? Untuk menyatakan kedahsyatannya Tuhan yang dia sembah. Amin kan? Jadi Nabi Daniel pun melihat dia sudah benar menyembah Allah yang hidup, tapi banyak orang juga boleh bertobat akan kejadian itu. Sadrak, Mesak, Abednego, kita juga tahu itu juga Tuhan izinkan kalau dia boleh masuk dalam perapian. Tapi Tuhan bela mereka, Tuhan selamatkan mereka. Coba kita baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Bagaimana besarnya iman ketiga orang ini yang luar biasa. Jadi di saat mereka bilang, jika Tuhan pun tidak menyelamatkan dia tetap menyembah Tuhan yang benar. Kita bisa nggak punya iman seperti itu? Kalau kita nggak ditolong Tuhan, kalau Tuhan belum jawab doa saya, masih mau nggak kita tetap setia di dalam Tuhan? Saya percaya, amin, sampai Tuhan datang. Yuk kita baca Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Sudah dapat? Daniel 3 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, dia pun sebagai manusia masih mempunyai rasa takut. Ini kan kata-kata takut, ya. Tapi lihat imannya. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Keyakinan dan iman percaya itu Tuhan dia.
Jadi kalaupun ada hujan, badai, ada tawaran untuk A, B, dan C, kalau yang namanya sudah jam ibadah, yang namanya doa, berikan waktu. Karena apa? 1 jam, 2 jam kita berikan bagi Tuhan, itu gak ada ruginya dibanding kita lebih mementingkan orang lain. Percayalah, karena Tuhan perhitungkan kok apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Baik itu misalnya selain kita rajin ibadah, ataupun kita punya jam doa, kita ambil bagian seperti cuci piring, menengok orang yang sakit, ataupun itu pasti akan Tuhan perhatikan. Amin. Oleh sebab itu, saya percaya untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dengan ayat yang boleh kita terima lagi pada malam hari ini, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, hanya memikirkan berkat, dan berkat. Berkat itu bukan hanya materi ya, sekali lagi, tapi berkat di mana Tuhan sudah berikan kita pertama nafas, pastinya sehat, dalam negara yang penuh dengan damai, saling menghargai, toleransinya tinggi, ya, banyak hal lagi. Jangan kita melihat ke atas. Semakin kita melihat ke atas, kitanya yang kesandung, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Mari kita rubah cara pandang kita, cara pikir kita, fokus kita untuk terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Terus berdoa, terus berharap, cari Tuhan dengan segenap hati. Karena ada janji Tuhan yang disiapkan bagi kita semua. Janjinya apa? Kita tunggu jawaban Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Ingat, kita sudah di bulan November dan sebentar lagi di penghujung akhir tahun. Itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh melewati lagi tahun berikut, apalagi nanti ada pemilu, kita sebagai manusia pasti takut, tapi kita percaya kita orang-orang umat pilihan Tuhan, pasti Tuhan jaga, ya. Puji nama Tuhan.